Shalom, selamat pagi anak-anak. Baiklah, sekarang kita tiba lagi dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Ya, baiklah, di saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan mata pelajaran atau materi tematik. Dan di saat ini kita sudah masuk pada tema 2, yaitu tentang selalu berhemat energi. Dalam tema 2 kita akan bahas satu persatu, yaitu pada subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Baiklah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu subtema 1. Dalam subtema 1 kita akan bahas tentang sumber energi. Untuk lebih jelasnya lagi, mari anak-anak bisa mendengarkan penjelasan teacher. Baiklah, dalam pembelajaran tematik di sini yang menjadi muatan pada tematik itu ada 5 mata pelajaran, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Prakarya. Untuk itu kita akan bahas satu persatu. Baiklah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu mata pelajaran PKN. Dalam mata pelajaran PKN, di sini kita akan bahas mengenai dengan hak dan kewajiban menggunakan sumber energi listrik. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut lagi, ya, di sini harus yang awalnya anak-anak harus tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Supaya kita sudah tahu, bagaimana saya punya hak untuk mendapatkan listrik, bagaimana saya punya kewajiban untuk melakukan atau punya kewajibannya untuk membayar listrik. Nah, seperti itu. Jadi di sini hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Artinya sesuatu yang sudah menjadi milik kita, hak, sudah menjadi mutlak untuk menjadi milik kita sendiri, itu adalah hak. Sesuatu yang sudah mutlak atau sesuatu yang sudah benar-benar yang kita punya, yang kita miliki sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Artinya benar-benar kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar kita harus merasa bertanggung jawab. Di sini saya contohkan, yaitu hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Yaitu di sini contohnya seperti kita mendapatkan hak kita untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan oleh Padam. Sudah disalurkan sekarang. Kalau sudah disalurkan, karena kita sudah menuntut kita punya hak untuk mendapatkan air bersih, sekarang Padam sudah menyalurkan air bersih untuk kita. Berarti sebagai kewajiban kita untuk apa? Ya, kita harus membayar tagihan listrik. Kita harus membayar tagihan listrik untuk bagaimana membayar sebagai kewajiban kita untuk membayar hak yang kita sudah dapat. Ya, sebaliknya kita harus melakukan kewajiban kita melalui membayar tagihan listrik. Nah, itu adalah bagaimana kita mendapatkan hak dan kewajiban untuk menggunakan energi listrik. Jadi di sini hak dan kewajiban itu harus dia seimbang. Tidak bisa hanya hak saja, tidak bisa hanya kewajibannya saja. Tetapi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, harus berjalan sama, begitu. Supaya dia bisa seimbang. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti anak-anak bisa baca pada halaman 20. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari mata pelajaran PKN. Sekarang kita akan masuk pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, karena sesuai dengan tema dan subtema, di sini kita akan membahas tentang energi listrik atau sumber energi. Untuk itu, pada bahasa Indonesia ini tidak terlepas dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi nanti anak-anak bisa membaca paragraf pada bacaan halaman 5 dan 23.
Di situ nanti anak-anak akan mendapatkan atau mempelajari tentang bagaimana kita memerlukan energi ketika bermain, belajar, berjalan. Nah, di situ nanti anak-anak akan mendapat penjelasan yang lebih baik. Jadi anak-anak nanti membaca pada halaman 5 dan 23. Nanti di situ setelah anak-anak membaca pada setiap paragraf, nanti diminta anak-anak untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, itulah sedikit penjelasan dari bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang kita masuk pada penjelasan mata pelajaran IPA. Ya, sesuai dengan tema atau subtema kita belajar tentang sumber energi, maka yang pasti kalau kita masuk pada mata pelajaran IPA, di sana kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana peran penting sebagai sumber energi bagi kehidupan manusia. Nah, jadi di sini kalau kita melihat mengenai dengan energi panas, ya, salah satunya adalah matahari. Matahari memiliki peran penting sebagai sumber energi panas sebagai kehidupan di bumi. Ya, kalau kita lihat bukan hanya nanti mesin saja yang bisa memberikan energi panas, tetapi atau energi listrik, tetapi lewat matahari juga bisa menghasilkan sumber energi panas, yaitu dengan menggunakan tenaga surya. Dengan menggunakan tenaga surya bisa menghasilkan energi listrik, dari energi panas menjadi energi listrik. Ya, baiklah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Ya, itu adalah energi, ya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan, yang mampu menghasilkan energi itu disebut dengan energi. Ya, jadi di sini energi juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tidak terbarukan. Jadi di sini dicontohkan untuk sumber energi terbarukan itu contohnya seperti sinar, ya. Sel surya yang mengubah sinar dan panas dari matahari menjadi energi listrik. Kemudian turbin angin mengubah energi angin menjadi energi listrik. Itulah adalah contoh-contoh sumber energi yang terbarukan, ya. Sumber energi yang terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbarui dan dipakai tanpa khawatir habis. Artinya sumber energi terbarukan ini sumber energi yang selalu ada, tidak pernah habis, ya, yang selalu tersedia. Contohnya seperti energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi biomasa, dan energi air. Itu yang tidak pernah habis, ya, yang selalu tersedia terus. Sedangkan sumber energi tidak terbarukan di sini dicontohkan yaitu seperti batu bara. Ya, batu bara ini adalah hasil dari fosil tumbuhan, ya, yang akan habis. Ya, kalau terus diproduksi, lama kelamaan akan habis. Sumber energi tidak terbarukan memiliki jumlah terbatas. Ya, sumber energi tidak terbarukan memiliki jumlah terbatas. Jadi dia akan habis, ya. Walau beberapa jenis sumber energi dapat diperbaharui, namun memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, betul, ya. Jadi sumber energi tidak terbarukan ini kalau semakin lama kita pakai dia akan habis. Adapun energi yang tidak terbarukan itu bisa diproduksi ulang, tetapi dia harus memerlukan waktu yang cukup lama, proses yang cukup lama, ya. Kemudian sumber energi tidak terbarukan masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan, ya. Contohnya energi yang berasal dari fosil dan energi yang berasal dari mineral alam. Kemudian matahari juga adalah sumber energi utama bagi setiap tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, jadi matahari tidak hanya berfungsi untuk energi listrik saja, tapi matahari juga sangat diperlukan oleh tumbuhan, karena matahari
adalah sumber energi utama bagi setiap tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tanpa matahari, tumbuhan akan mati karena tidak dapat memasak, tidak dapat mengolah makanan, dan nanti tidak bisa makan atau mengonsumsi makanan yang dihasilkan dari matahari. Untuk kebutuhannya dalam menghasilkan oksigen, jika tidak ada tumbuhan maka manusia akan binasa karena tidak ada oksigen di bumi. Ya, jadi antara tumbuhan dengan manusia adalah hal yang sangat penting, tidak bisa dipisahkan ya. Siklus hidup manusia dan semua makhluk hidup di bumi sangat bergantung pada matahari. Ya, jadi manusia juga bergantung pada matahari, tumbuhan juga sangat bergantung pada matahari. Jadi antara tumbuhan, manusia dan matahari tidak bisa dipisahkan, dia harus bergantung ya. Matahari memiliki peran penting dalam kehidupan manusia ya. Jadi manusia juga sangat penting untuk matahari dan matahari adalah sangat penting untuk manusia. Sedangkan fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau disebut dengan CO2 dan air, yaitu H2O, dengan bantuan sinar matahari. Itu adalah fotosintesis. Sedangkan tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil atau zat hijau daun. Ya. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Ya. Kemudian, sini juga ada beberapa macam energi ya dan sumbernya, yaitu ada 6 energi, yaitu yang pertama energi panas, yang kedua energi kimia, yang ketiga energi listrik, energi bunyi, energi cahaya, dan energi gerak. Ya, itu ada 6 energi ya. Baiklah, itulah ada sedikit penjelasan singkat dari mata pelajaran IPA. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak bisa baca pada halaman 7, 10, dan halaman 24 sampai 26. Baiklah, sekarang kita masuk pada mata pelajaran IPS. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang sumber daya alam dalam pembelajaran IPS. Ya. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk oleh kekuatan alamiah. Jadi alam terbuat itu karena dia terbuat secara sendiri, secara alamiah. Ya. Berdasarkan keberadaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis sumber daya alam, yaitu yang pertama sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, baiklah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu sumber daya alam kekal. Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia. Artinya sumber daya alam kekal itu tidak pernah habis. Sumber daya alam yang selalu ada terus. Contohnya di sini yaitu air, cahaya matahari, dan angin. Kalau kita lihat, air itu tidak pernah habis. Kemudian cahaya matahari juga tidak pernah habis. Kemudian angin juga tidak pernah habis. Itu yang disebut dengan sumber daya alam kekal. Artinya tidak pernah habis, selalu ada terus. Ya, itu adalah sumber daya alam kekal. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan dipulihkan jika habis. Jadi sumber daya alam yang dapat kita lakukan atau kita gunakan secara berulang-ulang, ya, dan itu bisa dipulihkan jika habis. Ya, contohnya di sini yaitu tumbuhan, hewan, dan tanah. Ya, kalau tanah ya setelah kita menanam, ya kita sudah panen, kita bisa gunakan lagi. Kemudian hewan, ya, setelah kita berternak, kita sudah bertelur, sudah punya anak, kita bisa ambil induknya, tetapi anaknya masih ada lagi. Itu disebut dengan sumber daya alam yang dapat kita gunakan secara berkali-kali. Kemudian tumbuhan, ya, kita sudah panen, ya kita bisa tanam lagi. Nah,
Nah, itu disebut dengan sumber daya alam yang kita gunakan berkali-kali atau dipulihkan jika habis. Kemudian yang ketiga itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika habis setelah digunakan oleh manusia maka tidak akan tersedia lagi. Artinya ketika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini ketika orang gunakan itu tidak terulangi. Kalau kita gunakan dia akan habis dan tidak akan tersedia lagi, ya. Artinya sumber daya alam yang kita gunakan itu langsung habis ya, sudah habis. Kita tidak akan gunakan lagi karena sumber daya alamnya sudah habis, sudah tidak tersedia lagi. Contohnya di sini yaitu minyak bumi, batu bara dan barang tambang. Untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa baca pada halaman 14 dan halaman 34 sampai 36. Ini adalah penjelasan singkat dari teacher. Sekarang kita masuk pada seni budaya dan prakarya. Ya, di sini kita akan belajar tentang notasi dan tempo nada, ya. Dan di sini notasi angka ditunjukkan oleh angka 1 hingga 7 yang dibaca sebagai berikut. Ya, nanti anak-anak bisa lihat di blog. Di situ teacher sudah berikan gambar. Nanti anak-anak bisa lihat ya. Untuk nada yang lebih rendah dari do ditulis dengan titik di bawah notasi angka. Sedangkan nada yang lebih tinggi dari si ditulis dengan titik di atas notasi angka. Jadi lebih jelas nanti anak-anak bisa lihat di blog. Baiklah. Sedangkan suatu rangkaian nada dari do hingga si disebut satu oktav atau disebut oktav. Ya. Sedangkan tempo adalah ukuran kecepatan dalam birama lagu. Sedangkan notasi nada dalam lagu berhubungan dengan tempo lagu. Dengan demikian setiap lagu memiliki irama yang berbeda. Ada juga beberapa jenis tempo dalam lagu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempo adagro. Yaitu tempo adagro berarti lagu yang dinyanyikan dengan sangat lambat. Kemudian yang kedua yaitu tempo larghetto, ya berarti lagu yang dinyanyikan dengan lambat tetapi lebih cepat daripada largo. Ya. Sedangkan tempo maestoso berarti lagu dinyanyikan dengan hikmat, agung dan mulia. Sedangkan tempo allegretto berarti dinyanyikan dengan ringan, gembira dan lebih lambat daripada allegro. Sedangkan tempo nada vivace berarti lagu yang dinyanyikan dengan gembira dan sedikit lebih lambat daripada presto. Kemudian selanjutnya ada 9 jenis tempo nada dalam lagu ya. Dan nanti yang lebih jelas anak-anak bisa baca pada materi yang ada di blog. Mungkin itu penjelasan dari teacher yang menghantarkan untuk anak-anak supaya anak-anak bisa memahami. Yang lebih jelasnya nanti anak-anak bisa baca di buku dan halamannya tidak sudah taruh di masing-masing materi bagian akhir. Nanti anak-anak tinggal baca di masing-masing halaman yang teacher sudah taruh. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari teacher. Ya, atas kerjasama yang baik, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Karena ketika anak-anak belajar, ya pasti anak-anak menjadi anak-anak yang hebat. Ketika anak-anak menjadi yang hebat, berarti orang tua bisa membanggakan anak-anak. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Atas perhatian, kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Dadah, selamat pagi.